Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Empat warga tewas dan ribuan warga mengungsi pasca gempa magnitudo 5,4 yang terjadi pekan lalu. Hujan dan angin kencang di Merauke merusak rumah dan masjid. 1 pekan pilot Susi Air hilang di hutan Duga. Polda dan Kodam gunakan pendekatan pada tokoh masyarakat untuk mencari Kapten Philips. Ribuan warga mengungsi pasca terjadi gempa 5,4 magnitudo di kota Jayapura. Mereka mengungsi di 5 lokasi. Warga mengungsi karena khawatir gempa susulan masih akan terjadi. Marlina, warga Dok 9 distrik Jayapura Utara, hingga Ahad kemarin masih berada di tenda pengungsian bersama anak-anaknya. Marlina mengaku belum menerima bantuan apapun dari pemerintah kota, padahal mereka sudah didata. Itu ya. Sendiri masing-masing. Tendanya udah bocor. Aduh, dari pemerintah ya? Belum. Sampai hari ini? Belum ada. Mereka sudah data ke belum, Bu? Sudah data kemarin beberapa mulai dari hari apa sih, dan memang sudah ditanya-tanya. Tapi kalau bantuannya belum ada yang turun. Dan kami juga tidak pernah ditanya butuh apa juga tidak. Ibu butuh apa, Bu? Saya butuh popok nih buat yang cacat, butuh susu. Itu juga ada anak balita, butuh tenda, butuh tikar, butuh selimut. Berarti di sini kebanyakan anak-anak ya, Bu? Iya, banyak anak-anak. Ini lihat saya dengan tendanya kami nih, anak-anak. Ini bantuan kami sangat butuhkan, terutama untuk MCK dan juga penambahan tenda. Terus karena mengingat juga di sini banyak anak sama ibu-ibu, kami sangat membutuhkan peralatan mereka seperti popok ataupun peralatan untuk ibu-ibu. Lalu Mama. Apa MCK belum ada? Atau? MCK sudah kami sampaikan untuk sementara ada, tapi belum bisa kami distribusikan karena kami harus konfirmasi lagi untuk alokasi air bersih untuk mendukung MCK nanti. Jadi tadi dari kedatangan dari pihak PU Kota, kalau saya tidak salah, mereka akan memfasilitasi untuk MCK dan juga bak penampungan air bersih. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan sebagian besar warga yang mengungsi karena rumahnya di tebing dan rawan longsor. Mereka umumnya adalah karena takut, karena ada anak kecil, sehingga mereka lebih memilih untuk ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Karena itu pemerintah kota bersama dibantu oleh Kementerian Sosial dan juga BNPB, BPBD membangun sejumlah titik untuk tenda pengungsian. Nah, total jumlah pengungsi yang terupdate itu ada 2.500-an. Jumlah itu bertambah pada malam hari. Kalau siang hari berkurang. Karena ya siang hari kan orang bisa waspada ya, masih tidak istirahat, terus aktivitas yang lain-lain, ekonomi, usaha, dagang dan lain sebagainya. Tapi malam hari itu lebih banyak, dan lebih banyak adalah ibu-ibu dan juga anak-anak. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura menyebut masih terjadi gempa susulan. BMKG mencatat gempa bumi yang terjadi sejak awal tahun 2023 mengalami peningkatan dan tercatat ada 1060 kali terjadi gempa bumi. Pusat gempanya atau sumber gempanya berada di kondisi batuan yang rapuh, mudah patah, dan tingkat elastisitasnya kaku. Di mana jika kasus gempa terjadi di kondisi seperti itu, akan memicu sumber-sumber patahan di sekitarnya dan mengakibatkan akan ada banyaknya gempa bumi susulan. Dikarenakan karena ketika gempa terjadi di kondisi batuan seperti itu, jika mendapat kondisi batuan dengan sifat yang kaku dan mudah rapuh, jika mendapat tekanan akan langsung melepaskan energinya
dia sifatnya tidak elastis, tidak bisa menerima tekanan dalam jumlah yang besar. Jadi ketika mendapat tekanan kecil, energinya terlepas. Itu yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Sementara itu, Deputi Penanggulangan Darurat BNPB Maijen Fajar Setiawan menyerahkan bantuan simbolis yang diterima langsung penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Peke. Deputi Penanggulangan Darurat mengatakan bantuan sebesar 1 miliar rupiah itu meliputi dana siap pakai DSP sebesar 750 juta dan bantuan logistik peralatan senilai 250 juta rupiah serta santunan kepada keluarga korban meninggal dunia. Selain itu, BNPB akan menyerahkan 3.000 lembar selimut dan tikar. Usai menyerahkan bantuan, Deputi Penanggulangan Bencana dan Wali Kota Jayapura mendatangi tenda darurat yang dibangun untuk menampung warga yang mengungsi. Tenda darurat pengungsian memang sudah tidak banyak orang karena warga lebih memilih kembali ke rumah, apalagi di tenda darurat sulit untuk makan dan mandi. Kedatangan kami ke sini tidak hanya mengecek, kami juga diminta membawa bantuan. Tadi sudah kita lihat bersama, berupa uang tunai untuk operasional dan permakanan untuk masyarakat yang membutuhkan. Berikut juga kami akan komunikasi, asesmen pada bangunan yang kiranya layak ditempati akan dicek pastiannya sehingga nanti masyarakat ataupun bangunan-bangunan pemerintah seperti rumah sakit segera bisa ditempati sehingga layanan umum, contohnya rumah sakit juga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Gempa magnitudo 5,4 yang terjadi Kamis pekan lalu memang sangat dahsyat dan merusak sejumlah fasilitas umum serta menewaskan 4 warga. Hingga saat ini ada 5 warga terluka yang masih dirawat di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. BPBD Kota Jayapura mencatat ada 1.900 warga Kota Jayapura yang mengungsi. Dari hasil pemantauan, warga tidak betah di tenda darurat karena tidak ada MCK dan fasilitas lain, sehingga mereka lebih memilih kembali ke rumah jika situasi aman. Arthur dan Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hujan disertai angin kencang Sabtu lalu melanda kawasan Merauke. Selama 20 menit, angin kencang menerbangkan atap rumah warga sehingga banyak rumah dan atap sebuah masjid rusak parah. Kerusakan parah terjadi di salah satu rumah di Jalan Olahraga. Atap rumah yang masih utuh diterbangkan angin hingga sejauh 50 meter dan menghantam rumah warga lainnya. Angin kencang juga meratakan sebuah gudang milik warga di Jalan Seringgujaya, Merauke. Rupanya tiang penyangga gudang tidak dapat menahan terjangan angin yang kencang hingga akhirnya roboh. Bahkan sebuah masjid di kawasan Kaliweda, Merauke juga porak-poranda diterjang angin. Sejak beberapa hari terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke menghimbau warga untuk mewaspadai kondisi cuaca yang akhir-akhir ini buruk di wilayah Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pembunuhan terhadap seorang wanita bernama Nur Laila di rumahnya di Jalan Serui Mekar, Timika, Papua Tengah perlahan mulai terungkap. Seperti diketahui, wanita paruh baya itu tewas pada Rabu pekan lalu dengan luka tikaman benda tajam pada bagian dada. Saat kejadian, Nur Laila seorang diri di dalam rumah. Kapolsek Mimika Baru Kompol Saidah Hobro mengatakan jumlah pelaku diperkirakan lebih dari 1 orang. Mereka masuk ke rumah korban dengan merusak bagian pintu depan dengan motif pencurian. Ya, untuk kesimpulan sementara memang meninggal karena pakai tajam. Kemudian izin, apakah memang selain dibunuh ada perhiasan harta benda dia yang hilang? Untuk harta bendanya, tadi kami soal kata itu untuk emas atau apa itu belum kita tidak dapatkan karena yang bersangkutan ini korban tinggal sendiri di rumah. Iya, tinggal sendiri. Kemudian memang ada rumah tangga yang hilang seperti Ibu, tapi motifnya pencurian memang awalnya? Iya. Tapi memang pintu masuk dicungkil. Iya, didorong. Iya. Polisi saat ini masih memeriksa sejumlah saksi dan keluarga korban untuk menggali informasi tentang para pelaku. Selain membunuh Nur Laila, pelaku diketahui juga mengambil uang serta emas milik korban.
Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Akibat pembakaran pesawat milik maskapai Susi Air di distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyebabkan warga Paro ketakutan. Mereka berjalan kaki mengungsi ke Kampung Kenyam. Mereka terdiri dari anak-anak dan orang dewasa. Satgas Damai Kartens dari TNI Polri yang tengah mencari pilot Susi Air Philips Max Martin akhirnya ikut membantu mengawal warga hingga ke Kampung Kenyam. Eksodus warga tersebut menyebabkan Paro menjadi distrik yang kosong ditinggal penghuninya. Kelompok kriminal bersenjata juga menyebarkan isu yang berisi ancaman akan menyerang distrik Paro sehingga warga merasa terancam keselamatannya. Kita masih mencari oknum pilot tersebut, apakah diamankan oleh kelompok Egyanus Kogoya ataukah simpatisannya. Ini masih kita cari. Kemudian yang selanjutnya, dampak dari peristiwa tersebut, ada beredar isu bahwa TNI Polri akan melakukan operasi untuk mencari dan antara lain melakukan upaya-upaya paksa atau tindakan-tindakan kekerasan seperti bom di Paro. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Yang benar bahwa masyarakat di Paro 2 hari kemarin ini itu keluar dari Paro karena memang apa yang diperbuat oleh kelompok EK itu, yaitu membakar pesawat, ya, menimbulkan situasi panik masyarakat sehingga masyarakat takut dan melakukan eksodus ke Kenya. Setelah melakukan evakuasi, tim Satgas Kartens kembali melakukan pencarian terhadap pilot maskapai Susi Air. Nah, kita akan berupaya terus, baik dari TNI dan Polri akan mencari. Kita berharap mudah-mudahan kalau dia melarikan diri, kemudian dengar suara heli, dia keluar di jalan. Jadi biar bisa kita temukan. Lain halnya, kalau ternyata dia dibawa oleh kelompok tersebut, ya pasti memang harus disembunyikan. Kan gitu. Nah, tapi itu akan tetap kita cari. Tetap akan kita cari. Jadi tidak ada hari tiada patroli. Kita akan patroli dan kita akan cari. Kalau sudah ketemu titiknya, baru akan kita laksanakan berkaitan penegakan hukum. Sudah sepekan, tim Satgas Kartens dari TNI Polri masih terus mencari keberadaan Philips Max Martens, warga Selandia Baru yang tidak diketahui rimbanya pasca pembakaran pesawat. Tim Satgas juga belum bisa memastikan apakah Philips disandera atau bersembunyi dari kejaran KKB. Karena hingga kini petugas masih terus mencari informasi dan melakukan pendekatan dengan KKB. Distrik Paro merupakan salah satu distrik terbaru di Kabupaten Duga dan untuk menjangkaunya harus menggunakan pesawat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Hujan lebat yang mengguyur tambang Tembagapura sejak Sabtu lalu menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Mil 74, Distrik Tembagapura, Timika. Terjangan air yang deras menyebabkan sejumlah alat berat terseret arus. Tim respon dan kesiapan darurat PT Freeport sudah diaktifkan untuk melakukan tindakan dan penyelamatan. Kapolres Mimika AKBP Igede Putra mengatakan 2 warga Tembagapura hilang diterjang banjir. Di sini sekitar pukul 16.35 ya, di areal Tembagapura khususnya di Mil 74 ya, terjadi banjir. Nah, kemudian hasil komunikasi kami dengan pihak manajemen termasuk juga laporan dari Polsek Tembagapura. Jadi untuk korban jiwa dari karyawan tidak ada. Jadi semuanya dalam kondisi aman. Memang ada informasi ataupun laporan dari masyarakat, ada keluarga dari masyarakat, tetapi bukan karyawan ya. Jadi non karyawan yang belum ditemukan. Ya, sementara masih dalam tahap pencarian. Dan hingga saat sekarang ini, malam ini, untuk situasi ataupun kondisi di Tembagapura masih dalam kondisi hujan. Jadi untuk melakukan pendataan ataupun
investigasi berkaitan dengan barang-barang atau segala macamnya belum bisa dilakukan secara maksimal. Kalau informasi yang kami terima itu 2 yang diterima oleh Polsek Tembagapura ya. Cuman kita belum bisa pastikan. Ya, ini baru sebatas informasi. Sementara lagi kita dalami, termasuk keluarganya juga lagi kita lakukan pendalaman. Kapolres menambahkan ada 13 karyawan PT Freeport Indonesia sempat terjebak. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri karena air sangat deras dan berbahaya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Belas pelajar yang sempat dilaporkan hilang saat menumpang 2 longboat dari Kampung Sumapro tujuan Timika akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Seluruh pelajar dalam keadaan sehat. Salah seorang pelajar mengaku mereka terlambat tiba di Timika karena harus berteduh dan bermalam karena cuaca buruk dan gelombang laut yang tinggi. Mereka menumpang 2 longboat. Singgah pertamanya itu kita singgah di Pulau Japero. Habis itu kita ukur cuaca tidak mendukung kami. Habis itu kita balik lagi ke tempat yang tadi kita ada pulang tempat itu. Pas mau ke pantai, kita bermalam di situ selama kita 3 hari di situ. Habis itu pagi dari tadi jam 10 malam kita start. Kita pulang, ada 2 perahu, tapi 1 perahu dia balik gara-gara ombak. Tapi kita memaksa, kita sampai di Pelabuhan Pomako jam 1.00. Sebelumnya, kantor SAR Timika mendapatkan laporan 2 kapal longboat yang membawa 12 pelajar bertolak dari Kampung Sumapro belum juga tiba di kota Timika. Harusnya mereka tiba di hari yang sama. Basarnas atau Kantor Pencarian Pertolongan Timika menerima informasi terkait dengan 2 longboat yang lost contact dari perairan Sumapro tujuan Timika. Kami menerima informasi pada tanggal 9 ini, bulan Februari 2023, lewat Bapak Yosef dan sudah didalami. Dan pendalaman informasi kami juga cross-check langsung dengan berapa unsur potensi SAR yang di daerah Sumapro. Kantor SAR Timika meminta warga agar waspada bila bepergian dengan menggunakan kapal karena cuaca di perairan Mimika sangat buruk. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Setelah 3 tahun lamanya tertunda akibat pandemi COVID-19, Pawai Budaya Nusantara akhirnya digelar di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ribuan warga sudah memadati jalan protokol untuk menyaksikan pawai yang digelar dalam rangka HUT 121 Kota Merauke. Mereka bersabar berdiri sepanjang hari untuk melihat iring-iringan budaya. Bahkan warga tidak beranjak dari tempatnya, kendati hujan gerimis turun membasahi Kota Merauke. Pawai budaya kali ini menyuguhkan tarian perang Papua, disusul pawai budaya dari daerah lain seperti dari Maluku, Nusa Tenggara, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Sementara itu Jalan Brawijaya di Merauke juga dipadati warga yang ingin menyaksikan lomba dansa dan caca yang digelar di tengah jalan. Lomba ini cukup unik karena pesertanya bukan hanya dari kalangan anak muda, namun juga orang tua. Kita ingat waktu masa lalu, waktu muda-muda ini lomba dansa. Nah, dalam rangka apa Bapak istilahnya ikut ini untuk memeriahkan ulang tahun Merauke kah atau seperti apa Bapak? Ada memori? Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Merauke yang ke berapa? 121 ya? Yang ke-21. Bapak sekarang umur berapa dengan ibu ini Bapak? Bapak sekarang umur 56 tahun. 65 tahun? 56 tahun. 50. Kalau ibu? 53 tahun. Kami sebagai warga Merauke hanya turut meramaikan. Dan yang kedua, kami hanya kenangkan kembali kami punya masa dari tahun 80-an. Dan juga kami sengaja tampil di sini untuk
memberikan motivasi, tekanan kepada kita punya anak-anak sekarang. Cara melantainya begini, itu maksud kami. Yang sekarang mereka mungkin ikut perkembangan dunia, mungkin mereka bisa ikut seperti apa yang kami tontonkan. Lomba diikuti 16 pasangan. Selain berlomba untuk mendapatkan hadiah, mereka terlihat gembira dan bersemangat menari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. PON ke-21 tahun 2024 akan dilangsungkan di Aceh dan Sumatera Utara. Sebagai daerah otonomi baru, Provinsi Papua Selatan akan mengirim kontingen untuk berlaga di perhelatan olahraga terbesar di tanah air. Kadispora dan Pariwisata Papua Selatan, Soleman Jambormias, mengatakan untuk mendukung hal tersebut, KONI akan segera dibentuk dan Gubernur Papua Selatan meminta agar pemilihan pengurus KONI dilakukan secara transparan tanpa campur tangan pemerintah. Pemilihan pengurus KONI harus digelar sesuai aturan agar pengurus KONI lebih berkualitas dan profesional untuk memajukan olahraga di Papua Selatan. Kita tidak intervensi pembentukan pengurus KONI. Itu independen. Jadi tidak ada dalam KONI, pembentukan pengurus KONI itu penunjukan. Gubernur tidak punya kewenangan untuk menunjuk person menduduki jabatan kepengurusan KONI. Oleh sebab itu kami dinas terkait, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diberikan tugas hanya memfasilitasi. Dinas ini juga tidak punya hak mengangkat orang dalam posisi kepengurusan KONI. Itu sesuai dengan petunjuk Bapak Gubernur. Jadi dalam waktu dekat kita akan bikin rapat koordinasi antara KONI ke 4 kabupaten, Dinas Pemuda Olahraga ke 4 kabupaten, kita akan rapat koordinasi. Setelah itu kita akan persiapan musda untuk pemilihan pengurus KONI secara independen terbuka. Pada PON Aceh dan Sumut nanti, Papua Selatan tidak menargetkan meraih banyak medali karena Pemprov Papua Selatan masih dalam membangun infrastruktur olahraga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.